Rahasia radio F1 yang gak pernah ditayangin di TV. Lagi nonton Formula One, melihat mobil ngebut 300 km per jam. Lalu tiba-tiba terdengar suara pembalap ngomong di radio. Tapi pertanyaannya, apa yang kita dengar itu beneran semuanya? Atau jangan-jangan itu cuma bagian yang boleh didengar saja? Karena faktanya di balik layar ada tim khusus dari Formula One Management yang menyaring ribuan jam audio setiap akhir pekan balapan. Mereka hanya memilih sekitar 1 hingga 2% percakapan paling aman untuk disiarkan ke publik. Sementara sisanya dikunci dalam arsip rahasia. Di F1, setiap detik pembalap selalu terhubung sama tim lewat radio. Ini bukan cuma buat ngobrol santai, tapi buat ngatur segalanya. Mulai dari strategi, kondisi mobil, bahkan sampai menentukan hasil balapan. Banyak orang jarang menyadari bahwa radio itu adalah otak kedua dari pembalap. Tanpa radio, mereka itu kayak nyetir dalam gelap, buta posisi lawan dan kondisi mesin sendiri. Tapi disinilah masalahnya, yang kita dengar di TV itu bukan semuanya. Bahkan bisa dibilang itu cuma potongan kecil dari percakapan asli. Sisanya disimpan, dipilih, dan kadang sengaja disembunyikan karena terlalu sensitif bagi telinga publik. Kenapa harus disembunyikan? Jawabannya simpel. Karena keberadaan di baliknya itu terlalu pahit. Contoh paling klasik adalah tim order. Tim seperti Ferrari pernah bikin dunia F1 geger gara-gara satu kalimat sederhana. Fernando is faster than you. Kedengarannya biasa, tapi arti sebenarnya adalah perintah mutlak. Kasih jalan sekarang. Itu bukan saran, itu instruksi yang bisa mengubah hasil kompetisi jadi sekedar strategi politik internal. Kalimat kayak gini gak selalu ditayangin utuh. Kadang dipotong, ditunda, atau gak ditayangin sama sekali supaya fans gak marah melihat sisi manipulatif dari olahraga F1 ini. Belum lagi soal kode rahasia. Tim besar seperti Mercedes dan Red Bull Racing punya bahasa mereka sendiri yang sangat teknis. Mereka gak akan bilang masuk pit sekarang, ban kalian habis. Tapi mereka akan menggunakan instruksi seperti Plan B, Mode 7. Buat kita penonton awam itu gak ada artinya. Tapi buat pembalap itu instruksi vital yang bisa menentukan kemenangan. Kode-kode ini juga sering digunakan untuk mengakali aturan mesin atau menipu tim lawan yang mencoba menyadap komunikasi mereka. Bahkan jika tim lawan mendengar, mereka tetap gak akan ngerti karena kode ini bisa berubah di setiap seri balapan. Ini bukan cuma balapan di lintasan, ini adalah perang intelijen. Sisi emosional juga sering kali disensor. Di balik helm, pembalap tetaplah manusia yang bisa capek, kepanasan, dan berada di bawah tekanan tinggi. Contohnya Lewis Hamilton. Di TV, kita mungkin cuma dengar dia komplain ringan soal ban, tapi di versi aslinya, percakapannya bisa jauh lebih emosional, kasar, dan jujur. Karena di momen itu dia gak lagi mikirin kamera. Namun semua itu masih dianggap ringan dibanding satu momen paling gelap di sejarah F1. Skandal Crashgate 2008. Saat itu tim Renault diduga menyuruh pembalapnya untuk sengaja menabrak mobil demi mengeluarkan safety car agar strategi tim berhasil. Semua instruksi kotor itu kemungkinan besar dibicarakan lewat radio, tapi dunia tidak pernah mendengarnya saat itu. Sekarang coba pikir, kalau satu skandal besar itu bisa tertutup sementara waktu, berapa banyak lagi komunikasi rahasia lain yang belum kita tahu sampai hari ini? Faktanya, semua radio di F1 itu direkam setiap kata, setiap emosi, setiap keputusan kotor disimpan rapi dalam sistem. Bayangin kalau semua itu dibuka ke publik. Semua strategi, konflik, dan rahasia kecil di dalam pedok akan terbongkar. Mungkin cara kita melihat F1 akan berubah total. Karena kenyataannya F1 bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang paling pintar menyembunyikan sesuatu tanpa disorot kamera. Jadi, menurut kalian, rahasia gila apa lagi yang masih tersimpan di arsip radio F1?